di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Hiduplah seorang anak laki-laki bernama Damar, berusia 7 tahun. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Sari, di rumah sederhana di pinggiran desa. Ayahnya telah meninggal sejak ia masih kecil, sehingga Bu Sari harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Karena kesibukannya, seringkali Bu Sari pulang larut malam, membuat Damar terbiasa bermain sendiri. Damar adalah anak yang ceria, tapi juga penasaran. Ia suka bermain jauh, menjelajahi kebun dan tepian hutan yang tidak jauh dari rumahnya. Ibunya sering melarangnya, mengatakan bahwa hutan itu berbahaya, terutama saat malam tiba. Jangan bermain terlalu jauh, Nak. Banyak hal yang tak terlihat bisa mengintai, kata ibunya suatu malam. Tapi Damar, seperti anak kecil pada umumnya, terkadang mengabaikan nasihat ibunya. Suatu sore, Damar bermain kejar-kejaran dengan teman-temannya. Mereka berlari melewati kebun, melompati parit, dan semakin lama semakin jauh dari rumah. Saat matahari mulai tenggelam, teman-temannya satu persatu berpamitan pulang. Namun Damar masih ingin bermain. Ia menemukan seekor burung dengan bulu berwarna cerah, bertengger di pohon. Terpikat oleh keindahannya, ia mengikuti burung itu yang terbang semakin dalam masuk ke dalam hutan. Tanpa sadar, langit mulai gelap. Ketika Damar menyadari dirinya sudah terlalu jauh, ia mencoba berbalik, tapi semuanya tampak asing. Jalan setapak yang tadi ia lalui menghilang. Hanya tersisa pepohonan besar dengan akar menjalar, seperti tangan-tangan yang siap mencengkeram. Angin bertiup kencang, daun-daun kering berputar di sekelilingnya. Saat itulah ia mendengar suara aneh. Damar, Damar. Suara itu terdengar lembut, hampir seperti bisikan, tapi juga menyeramkan. Damar menoleh ke belakang. Di antara batang pohon yang gelap, ia melihat sesosok perempuan tinggi dengan rambut panjang menjuntai hingga ke tanah. Matanya besar, berkilat di kegelapan, bibirnya menyeringai, menampakkan gigi-gigi hitam dan runcing. Tangannya kurus dengan kuku panjang melengkung seperti cakar. Damar ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya terasa kaku. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, dan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dunia di sekelilingnya menjadi gelap. Saat Damar membuka mata, ia berada di tempat asing, sebuah rumah tua yang besar dan usang. Langit-langitnya dipenuhi sarang laba-laba, dan bau busuk menyengat hidungnya. Tapi di tengah ruangan itu terdapat meja panjang penuh dengan makanan lezat, ayam panggang, buah-buahan, permen warna-warni, dan susu hangat. Di sudut ruangan, ada banyak mainan yang terlihat baru. Wewe Gombel berdiri di depan Damar dengan senyum lebar. Jangan takut, Nak. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin menjagamu, katanya dengan suara lembut yang membuat bulu kuduk Damar berdiri. Damar memandang sekeliling. Di sudut ruangan, ia melihat beberapa anak lain dengan tatapan kosong. Mereka tampak pucat dan kurus. Salah satu anak, seorang gadis kecil, menoleh padanya dan berbisik, "Jangan makan apapun. Kalau kau makan, kau tidak akan bisa pulang." Di desa, Bu Sari panik ketika Damar tidak pulang. Ia berlari ke rumah tetangga, bertanya apakah ada yang melihat anaknya. Saat mendengar bahwa Damar terakhir kali terlihat di dekat hutan, para tetua desa langsung menyimpulkan satu hal: Wewe Gombel telah menculiknya. Mereka segera mengumpulkan penduduk desa. Beberapa membawa obor, yang lain membawa kentongan dan benda-benda yang dianggap bisa mengusir makhluk halus, garam, bawang putih, dan pisau kecil. Mereka berjalan ke arah hutan sambil memanggil nama Damar dengan lantang. Bu Sari dengan air mata mengalir di pipinya berteriak, "Damar, pulanglah nak, ibu mencarimu." Suara itu menggema ke dalam rumah tua tempat Damar ditahan. Wewe Gombel yang tadinya tersenyum lembut, kini wajahnya berubah marah. Saat itu juga, suara kentongan dan teriakan penduduk desa semakin dekat. Wewe Gombel menjerit. Suaranya melengking hingga kaca-kaca di rumah tua itu retak. Tubuhnya mulai menghilang menjadi kabut hitam, dan rumah itu bergetar seperti akan runtuh. Dalam sekejap, Damar merasakan tubuhnya ringan, dan tiba-tiba ia sudah berada di tepi hutan. Para penduduk desa menemukan Damar terduduk di balik batu besar dengan wajah pucat. Dan segera Damar berlari memeluk ibunya. Sejak malam itu,
Damar tidak pernah lagi bermain terlalu jauh dari rumah. Ia kini lebih memahami betapa besar kasih sayang ibunya. Tamat,